Saudara, sejak Polda Metro Jaya menyatakan berkas perkara ijazah Jokowi atas Roy dan juga Dr. Tifa sudah lengkap, hingga kini tahap kedua yakni penyerahan barang bukti dan tersangka belum terlaksana. Bagi kubu Roy, sikap Polda terkesan dipaksakan oleh suatu kekuatan politik. Surprise gitu ya. Itu sama sekali bukan surprise. Itu door prize namanya. Sebaiknya kita sikapi ini dengan bunga. Sejak di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin menyatakan kasus ijazah untuk tersangka Roy Suryo dan Dr. Tifa sudah di tahap penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan. Hingga kini proses tersebut belum dilakukan Polda. Kuasa hukum Roy Suryo menduga ada kekuatan politik yang menekan penyidik agar kasus ijazah segera disidangkan. Pasalnya bagi kubu Roy, hingga kini tak ada surat resmi yang diterima pihaknya soal P21. Bagaimana bisa tahap kedua kalau belum ada surat resmi dari Kejaksaan yang menyatakan berkas lengkap atau P21? Ya, justru kami curiga, bahkan berkeyakinan memang ada kekuatan politik yang memaksakan berkas ini agar bisa dilimpahkan ke persidangan, kendati secara formil maupun material belum terpenuhi. Soal belum diterimanya surat dari Polda ke pihak Roy Suryo, menurut kuasa hukum Jokowi, hal tersebut tidak diwajibkan dalam KUHP. Namun yang wajib, yakni adanya pemanggilan untuk pelaksanaan tahap 2, yakni penyerahan tersangka ke Kejaksaan. Tidak ada kewajiban baik penyidik maupun jaksa menyerahkan surat itu kepada tersangka. Ya, kita juga selama ini dalam praktek kan nggak ada surat itu kan surat internal. Maunya dibacain katanya Bang tadi. Nggak pernah ada, nggak ada amanah itu dalam hukum acara kan nggak ada ya. Saya juga sering mendampingi tersangka dalam konteks P21 dan bersidang gitu ya. Yang ada justru nanti yang perlu dilihat adalah ada panggilan untuk melaksanakan tahap 2. Dan nanti kuncinya apa? Jaksa akan menerima atau tidak penyerahan tersangka dan barang bukti. Pada saat diterima ya sudah pasti ini merupakan konsekuensi dari konteks P21 yang dibahasakan selama ini. Sebelumnya, kubu Roy Suryo mengaku ada pihak yang mendesak Kejaksaan agar kasus ijazah dipercepat. Menanggapi ancaman itu, Roy pun membalas dengan kelakar. Saya juga banyak mendengar, katanya akan ada demo di mana-mana, akan ada pasukan-pasukan yang didatangkan ke Jakarta. Ya, kemudian akan ada membela saya. Terus, Mas, itu kita lakukan aja. Kita lakukan nanti kalau perlu kita bakar. Jangan melakukan bakar-bakaran seperti ini. Nah, kenapa jangan melakukan bakar-bakaran? Sebaiknya kita sikapi ini dengan bunga. Drama kasus ijazah Jokowi terus menggelinding dan seakan tak berujung. Apalagi hingga kini, kepastian status perkara tak kunjung diumumkan pihak Kejaksaan Tinggi DKI. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, tidak kunjung dilakukannya penyerahan tersangka ke Kejaksaan, kubu Roy Suryo pun menduga jika kasus ijazah ini dipaksakan oleh kekuatan politik. Pertanyaannya, ada bukti nggak? Kita bahas bersama dengan tersangka kasus ijazah palsu Roy Suryo dan juga Ketua Harian BRIN, Bung Ade Darmawan yang telah hadir di studio Kompas Petang. Selamat petang semuanya. Ya, selamat petang Mas Ade. Selamat petang. Ya, sore Mas Ade. Ini saya ke Bung Roy dulu. Ya. Pertanyaannya sampai sekarang, apakah kuasa hukum Anda ini sudah terima belum surat untuk pelaksanaan tahap kedua Kejaksaan? Inilah menariknya. Di Jumat berkah hari ini, dua berkah loh ya. Sampai kita ngobrol ini, hampir jam 5 ini, itu sudah H+3 dari isu, saya bilang isu atau gosip atau insinuasi yang disampaikan oleh Pak Dirkrim ketika tanggal 2 Juni yang lalu mengumumkan yang katanya itu ada P21. Itu tidak P21, itu baru beliau itu berkoordinasi by lesan. Kenapa saya berani bilang gitu? Kalau sudah ada P21, itu ada nanti namanya, misalnya ada surat P21. Di situ sudah ada jadwalnya, dan biasanya jadwal itu tidak jauh dari 2 hari setelah tanggal P21-nya. Sampai hari ini itu sudah 3 hari tidak ada. Jadi kalaupun misalnya ada, juga harus ada undangannya. Jadi sekali lagi, ya kami mengatakan P21 yang disebut kemarin itu, yaitu insinuasi.
Insinuasi itu apa? Ya masih gosip. Dan makanya media mainstream terutama jangan kemudian mengglorifikasi. Kalau termul boleh-boleh aja. Kan termul kemarin bilang ini hukum di Indonesia termul ke atas, tajam ke bawah. Sehingga kuasa hukum Anda, Bung Kozin ini bilang bahwa ada kekuatan politik yang memaksakan agar harus ijazah ini dipercepat. Buktinya mana? Maka justru kami malah menagih balik ya. Bukti itu yang katanya kemarin kan ada konpres tuh. Orang-orang yang nggak punya legal standing itu. Ya gitu, termasuk Bang Ade ini. Yang mengatakan ini ada kekuatan yang kemudian melindungi, menghambat-hambat. Tapi kami nggak mau sebutkan aja namanya siapa, kok pengecut amat gitu loh. Itu. Jadi tidak ada. Ada buktinya tapi? Mana? Buktinya bahwa ada kekuatan politik seperti yang disampaikan oleh Bung Kozin tadi. Justru itu makanya Bang Kozin itu menyampaikan ketika mendengar statement dari para orang-orang yang nggak punya legal standing itu dia menagih. Oke, tahan sampai mana di situ. buktinya politiknya? Tidak punya legal standing. Nggak ada legal standingnya, bukan tim hukum resmi. Itu kita kesampingkan. Loh, kesampingkan nggak boleh. Kenapa begitu? Hari ini, kenapa? Karena laporan sudah berjalan. Legal standing itu dibahas pada saat pembukaan laporan. Oke. Next. Kita tidak bicara itu hari ini ketika kita harus fokus pada satu hal yang dinamakan P21. P21 ini saya bisa jelaskan kepada pemirsa bahwa itu hanyalah satu kode surat yaitu dinyatakan lengkap. Nah, bahasa awamnya biasanya kalau di laporan polisi itu ini sudah lengkap. Artinya ketika kelengkapan itu ada, sisa mengundang para tersangka ya untuk pelimpahan. Nah, saya tertarik dengan apa yang dikatakan pengacara Bang Roy bahwa kemudian tidak ada pemanggilan. Berarti hari ini tugas Polda Metro Jaya adalah memanggil. Nah, pertama saya harus menyampaikan bahwa kami berterima kasih sekali dan berapresiasi sekali terhadap Kapolda Metro Jaya, Pak Komjen Asep. Ya, terima kasih Pak Komjen sudah bekerja sebegitu panjang, hampir 1 tahun lebih, dan ini sudah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan. Ya, terima kasih banyak dan banyaknya alat bukti serta menyibukkan hampir seluruh unit Kamnek juga kami berterima kasih karena ini sudah selesai, sudah melimpah tugas kepada kejaksaan ya hari ini ya. Dari kemarin sudah A+3 kata Mas Roy tadi kan? Iya, bohong, belum ada suratnya. Sudah dilimpahkan, tertulisnya belum ada. Sisa memanggil mereka untuk dilimpahkan tahap 2. Nah, artinya begini. Yang kemarin kami pers conference itu kami hanya mau mengetuk hati para orang-orang yang sengaja iseng dalam artian begini. Meskipun pada saat konferensi pers itu dari kubu Bung Roy sendiri bilang bahwa sebenarnya Anda tidak punya legal standing. Iya, nggak ada legal standingnya. Bukan persoalan legal standing. Mana surat kuasa khususnya? Bisa untuk ikut campur dalam urusan dan diingat. Kami melaporkan bukan delik murni. Ya, delik murni, bukan delik aduan. Nah, salah lagi yang kan? delik aduan itu dilaporkan oleh Bapak Insinyur Joko Widodo. Kalau kita delik murni. Jadi delik murni itu siapapun bisa melaporkan. Itu jelas, clear itu. Ya, 108. Oke, sekarang kita berbicara bahwa apa yang dilakukan Polda Metro Jaya, saya berterima kasih apresiasi kepada Komjen Asep. Terima kasih Pak Kapolda sudah sampai tahap ini sudah melimpahkan. Dan sekarang kami hanya paling tidak melihat bagaimana kejaksaan lebih tegas di sini untuk melakukan penahanan. Jadi kepentingan Anda kemarin. di konferensi pers kemarin untuk mendesak Polda untuk menahan itu apa? Apa kepentingan? Ini bisa mengganggu proses persidangan. Proses persidangan ini bisa diganggu oleh Mas Roy. Ini kenapa saya bilang begitu? Karena hari demi hari mengulang orkestrasi atau tindak pidana yang dilakukan palsu. Narasi inilah yang harus kita cegat untuk mengamankan kondusivitas dalam peradilan, sehingga cukup kuat alasan bagi jaksa untuk segera melakukan penahanan. Nah, terus yang kedua terkait bahwa ada pihak-pihak lain yang bermain, itu kita tahu bahwa ada seperti itu yang iseng-iseng baik itu dari gedung kura-kura dan lain sebagainya. Tetapi yang perlu saya sampaikan saya sampaikan Bang Yasir bahwa tidakkah kalian bisa mengetuk hati kalian gitu loh
Masa urusan begini kalian mau ikut campur sih? Gak usah lah, gak usah dicampurin Mas Roy ini. Mas Roy ini storyteller, jangan didengerin. Oke, artinya begitu Mas Roy. Oke, Itu yang saya pengen lakukan. Bung Roy, ini kan kalau dari kubu Bang Ade juga menyatakan bahwa kalau seandainya akan dilakukan unjuk rasa jika Anda ini tidak akan ditahan. Begitu. Itulah makin parah lagi. Maka kan kemarin saya mengimbau daripada unjuk rasa mereka mau bakar-bakaran, katakanlah dengan bahasa yang halus, dengan bunga. Waktu itu saya bilang gitu. Makanya jangan unjuk rasa, dan juga orang-orang ini sekali lagi legal standing itu penting. Kalau enggak, setiap orang bisa nanti ngomong cemurut di mana-mana, enggak punya ada lagi yang sampai nangis-nangis tuh. Mak Lampir itu ya. Itu sehingga Anda berkeyakinan bahwa sebenarnya kasus ini belum P21 dan sangat, kalau P21 saya sangat yakin Pak itu Dirkrim Umum Pak Iman Kombes pasti langsung ini ya gitu ada dan dibacakan. Kalaupun nggak ditunjukkan dan mungkin tersangka tidak perlu terima, ya, itu minimal dibaca nomornya, minimal dibaca tanggalnya penyerahan. Ini nggak ada dan tidak ada kewajiban ditahan. Ini ngaco banget nih, ini belajar hukumnya entah dari mana. Dari ruko mana? Ini dari ruko mana? Saya harus membantah bahwa kemudian P21 atau kode surat P21 itu nggak mungkin ditunjukkan kepada minimal ada nomornya. Itu adalah surat internal antara kejaksaan dan kepolisian juga mana? Jadi nggak ada P21-nya. Kita jangan memahami hukum itu separuh-separuh. Nah ini jangan sampai gini hasilnya nih. Ini nih. Ya kan, belajar ruko kayak gini nih. Hukum dari ruko itu kayak gini. Ketika kita berbicara P21, Mas Yeser, ya itu adalah kewenangan internal antara pihak kejaksaan dan Polda Metro. Nah kalau misalkan sedikit, kalau misalkan memang Mas Roy mau menerima surat, maka besok hari Senin, ingat ya, saya akan mendatangi Polda dan mendesak Polda segera. Ini yang namanya mendesak-desak ini mendesak-desak tuh. Jadi ini nggak boleh. Oh, hak kami. Nggak boleh. Juga akan ada dari mereka yang mau buka baju. Kami pelapor dan kami akan meminta. Pelapor apa? Nggak ada legal standing. Bung Roy sebentar, Bung Ade tahan sebentar. Gini, saya ke Bang Ade dulu. Apa buktinya kubu Anda bahwa yakin bahwa sebenarnya dari Polda sendiri sudah ada P21? Nah, tuh mana buktinya? P21 sudah memproses kasus ini. Itu kode surat. Tetapi kalau dinyatakan lengkap sudah, Mas. Mas Yeser, artinya begini. Harus ada dari pers konferensi ini kan secara resmi sudah disampaikan bahwa dinyatakan lengkap dan tidak itu akan press conference bukan untuk P21, itu press conference kasus lain. Penambahan atau ada yang kurang. Kan ini orang nggak tahu konteks. Artinya P19 yang kemarin perintah jaksa itu pun sebenarnya itu nggak ada. P19 itu Mas Yeser, itu pun sebenarnya hanya perintah jaksa kepada penyidik bahwa harus melengkapi sesuatu yang kurang, sehingga itu pun P19 kita nggak tampak. Itu sama halnya dengan P21 karena itu antara kejaksaan maupun pihak kepolisian, Mas Yeser. Jadi biar kita memberikan juga edukasi kepada masyarakat bahwa jadi dari kubu Anda yakin betul bahwa sebenarnya polisi sudah memproses sudah P21. Iya. Oke, saya ke Bung Roy. Oke, saya ke Bung Roy. Jadi kalau ini sudah di keyakinan kubu Bung Ade ini bahwa ini sudah diproses dan sesuai hukum dan nanti akan keluar P21. Kalau seandainya prosesnya sampai ke sana, P21 itu harus fakta, harus tersurat, harus tertulis. Nggak boleh P21 itu goib, kemudian dikatakan surprise, itu nggak boleh. Dan apa? Mereka itu malah justru menginsinuasi, ya sekali lagi, jadi berbohong, mengatakan ada nih pihak-pihak yang merintangi. Saya sudah tahu kok. Sebut kalau sudah tahu. Jangan kemudian menyebarkan hoax ya. Satu, sudah tidak punya legal standing. Kedua, menebarkan hoax. Yang ketiga, kabar bohong juga. Sekarang kalau memang ada yang namanya P21 itu betul tuh kode surat. Kode surat itu mulai P1 sampai dengan P53. P53 ada. Nah, ternyata itu adalah harus ada hitam putihnya, harus ada tertulisnya, bisa harus ada P21 nama-namanya. Ada. Ketika tidak ada, itu namanya bohong. Dan press conference kemarin itu sebenarnya bukan press conference untuk P21 ini. Press conference soal barang-barang bukti kasus barang-barang ilegal, kemudian press conference soal penganiayaan. Tiba-tiba di ujung ada pertanyaan dari wartawati Infotainment. Jadi Anda meyakini bahwa sebenarnya kasus ini belum P21 ya? Belum, dan masih panjang kasus itu tuh. Kasus ini P21 di sisi masih lain dari kubu Anda menyatakan kubu bahwa saya ini hari ini saya sudah pernah berjanji sama Mas Roy. Apa? Bila mana saya akan panci anti gosong.
maka saya akan menghadiahkan panci anti Mana Mas Pak Roy. P21 belum ada. Ini sudah dinyatakan lengkap, jadi saya kasih hadiah satu ini. Nanti setelah dilakukan penahanan, saya akan bawakan lagi satu Oke. panci Ini lagi bohong untuk beliau. lagi Ya. ini. Biar Ini disorot di bohong. kamera nih panci anti gosong untuk Mas Roy. Ya. Baik. Pikirannya Terima kasih, kayak Mas gitu. Roy. Oke. Saya bisa. Iya, lewat Boleh ditaruh belakang. dulu, boleh Lewat ditaruh belakang dulu. aja. Boleh ditaruh yang jelas dari Ya. kubu Bung Roy menyatakan bahwa P21 belum ada, Belum ada. tapi di kubunya Bung Ade Masih menyatakan pusing. bahwa sebenarnya kubu Boncos. P21 Sudah ini P21. sudah. Kita Ya. nantikan seperti apa Baik. proses hukum dari kasus ini yang sedang ditangani oleh Polda Terima kasih, Metro Jaya. Mas Yasser. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih, Mas Terima kasih, Yasser. Bung Terima Ade kasih, sudah Mas hadir di Ade. Kompas Terima kasih, Petang. Kompas Petang. Dan saudara